Dengarkan maklumat Kapolri dan patuhi himbauan kami agar pandemi corona ini segera usai dan terlalui. Jaga diri dan keluarga. Apa yang kami protes ini bukan berarti tidak beralasan. Itu sangat beralasan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dulu kami tidak tahu terkait dengan bagaimana aturan main yang namanya izin tambang itu. Namun setelah kami didampingi oleh pihak Walhi Sulawesi Selatan, jadi kami sudah tahu ada namanya izin AMDAL dan sampai dengan izin rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Pompengan Sungai Jendebera. Jadi Pak Kapolsek, mohon Pak, kami mungkin Pak Kapolsek juga dengarkan bahwa kami sudah berapa kali diundang oleh Haji Ucu hari ini melalui via telepon untuk berduel, dan bukan berarti kami takut. Tapi mohonlah Pak, jangan sampai kami tidak mampu lagi meredam emosi kami. Sudah salah. Jadi mereka itu sudah salah Pak. Iya. Mau mengajak perang lagi nih. Salah. Jadi saya minta Pak, tutup tambang itu Pak. Kami tidak selamanya. Tidak ada lagi negosiasi terhadap para penambang itu. Demi untuk keselamatan masyarakat yang bermukim di pesisir sungai itu. Demi bendung Bila. Karena mau tidak mau penambang ini selalu melintasi mobil ini. Jembatan yang peruntukannya bukan untuk alat-alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma penyampaian sedikit Jadi, saja. Dengan adanya telepon-telepon yang diteleponi semua mereka-mereka ini oleh penambang, berarti sama halnya dia sudah memancing dan memicu ingin perkelahian. Nah ini yang pertama. Kedua, sudah ternyata terbukti bersalah kelakuan di mana mereka ini hampir imbasnya kena musibah. Ini masih tetap dia anggap bahwa dirinya ini adalah benar. Ini sudah luar biasa ini perbuatannya penambang. Oke. Jadi laporan tadi ini agar tidak akan berbentuk ya. Bagaimana menurut, karena seperti itu artinya ini sudah terdesak karena dia mengatakan dia tahu bahwa kita akan tutup sehingga malam pun mereka kerja. Begitu ya Pak Koboy dan Timur, begitu ya. Artinya malam mereka lakukan pekerjaannya. Lembur malam ya. Nah, ini pertanda membahayakan buat kita kalau masih menunggu waktu kalau gitu ya. Jadi barangkali Pak Kapolsek saya minta nanti ada Kesempatan. tertulis lah dulu, nanti saya perbarui setelah menyala lampunya ini surat kami berdasarkan dengan dari tim pengacara kami dari PBI minta laporan tertulis dari pihak kepolisian PLP tentang apa itu? Jadi kami sudah sampai di sini Pak untuk menerima laporan pengaduan masyarakat. Telah menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan keresahan-keresahan yang kita sudah ini. Dan meminta kepada pihak kepolisian untuk menutup dan seterusnya tambang itu. Oh ya, berikan saya kesempatan sedikit untuk menanggapi apa yang kita sampaikan pada hari ini, bahwa perlu kita ketahui tidak sesimpel misalkan suatu persoalan kita kumpayakun atau langsung balik tangan selesai. Melihat posisi kami juga, jangan misalnya memaksa bahwa Kapolsek harus berbuat di luar pada kemampuannya, karena kita tahu satuan Polsek adalah satuan terkecil yang ada di. Tetapi bahwa bukan kami tidak berbuat apa-apa, bahwa apa yang menjadi laporan pengaduan pada hari ini kan akan tindak lanjuti dengan memberikan pemberitahuan atau semacam informasi kepada pimpinan kami yang tertinggi, ya dalam hal ini kalau di tingkat Polres Sidrap ya Kapolres. Tetapi perlu saya sampaikan semua bahwa tidak semua pengaduan saudara saya mampu selesaikan di luar kemampuan dan keterbatasan saya. Tentang pengaduan apa yang kita melaporkan pada hari ini, misalkan masalah izin tambang sepengetahuan saya itu adalah di perizinan. Kalau polisi yang dia tangani itu adalah pidana yang diakibatkan daripada izin itu. Kalau misalnya kerusakan lingkungan, yang setahu saya persoalan ini sudah ditangani di Polda. Persoalan misalnya ada pihak masyarakat merasa puas dengan pelaporan itu ya, saya hanya masalah keamanan dan ketertibannya. Makanya saya selalu mulai dari hari Jumat, saya tidak pernah putus komunikasi masalah di Kenken. Persoalan tambang itu, saya hanya dampak keamanan yang selalu saya pikirkan kepada masyarakat. Kalau misalnya dampak alamnya itu adalah ada di ranah pemerintah dan satuan tinggi atas daripada saya. Saya hanya masalah keamanannya.
Kalau memang masalah ini menuntut tambang atau tidak, yang kita paksa saya bahwa Kapolsek harus berbuat tutup tambang ini. Itu. Jadi saya ini hanya Kapolsek punya kewenangan untuk menutup misalnya begini, suatu. Pak Kapolsek. Saya kira beliau tunggu dulu. Ya, siap. Kita kasih saya kesempatan. Saya Ya, kira siap. beliau adalah LSM yang mendampingi suatu keluhan masyarakat atau perkara-perkara. Beliau paham sampai di mana kekuatannya Kapolsek, sampai di mana kekuatan Polda, dan perbuatan-perbuatan, persoalan-persoalan itu butuh skalasi penanganan. Saya kira pun kita mengerti semua. Jadi jangan misalnya seakan-akan Kapolsek harus pokoknya tutup. Itu beliau adalah paham tentang posisi saya sebagai seorang Kapolsek bersama jajaran saya sampai di mana batasan-batasannya. Jadi tolong masyarakat, warga saya, kita kan warga saya semua, jangan memaksa sesuatu bapak untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuannya. Saya kira itu bahwa bukan saya juga sepaham, tetapi jangan misalnya memaksa saya, Pak Kapolsek tutup semuanya, maka saya dengan sewena-wena juga tutup semua. Tidak seperti itu. Saya butuh misalnya pendampingan misalnya dari Polres. Kalau memang berdasarkan memang legitimasi surat menyurat yang jelas. Iya, itu bukan saya tidak mau, tetapi jangan menyuruh Kapolsek berbuat di luar pada kewenangannya. Saya kira saya cukup pahami apa yang kita alami, tetapi itu tadi jangan misalnya memaksa saya Kapolsek tutup itu. Sampai. Ya, itu. Bisa saya Tapi, katakan sedikit. iya. Saya mengerti tadi apa yang dikatakan karena memang masing-masing punya ada namanya tupoksinya, artinya ada meter masing-masing, ya toh? Itu pertama. Kedua, permintaan masyarakat deton atau memang polisi tutup itu atau Pak Kapolsek atau siapa enggak. Cuma kita inginkan dengan adanya pelaporan perbuatan penambang ini, masyarakat tadi ini itu juga yang saya tulis dalam surat saya di Pak Kapolres bahwa masyarakat di sini yang ingin melindungi dirinya dari bencana karena tidak ada yang mau peduli kan, kita anggap tidak ada yang peduli. Metis tadi itu yang ada menempel itu adalah masyarakat saya, tidak mungkin saya larang masuk ke kantor polisi, ini adalah kantor kita. Tetapi kalau dengan itu kan biar tidak apa-apa, itu yang saya tidak, maksudnya kan kita ini saya anggap bahwa kan adalah masyarakat, saya tidak mungkin saya melarang masuk di kantor polisi. Tapi kita semua indahkan Pak Kapolsek. Itulah makanya kan saya kutumbi kita dia boleh masuk, tetapi talaga sandalat tapi mencari pembentuk boleh. Jadi makoro saya kira tidak ada bahwa apa yang kita sampaikan bahwa ada misalkan penyampaian tanpa kita minta pun pasti kan saya sudah sampaikan. Pasti saya sampaikan itu bahwa ada aspirasi masyarakat ini yang perlu pimpinan respon. Pasti saya sampaikan. Pasti saya sampaikan bahwa perlu ada respon. Jangan sampai misalkan kami yang di bawah ini tidak direspon, kami yang ini. Tapi yang jelasnya nih, salah, pasti saya sampaikan itu. Apa yang menjadi tuntutan pada hari ini pasti saya sampaikan. Pasti saya sampaikan. Tetapi saya bilang, sambil di kepolisian kita juga mungkin instansi terkait lah. Kami hanya ini imbas daripada izin. Bukan yang mengeluarkan ini. Jadi salah misalnya Polda mengizinkan, tidak. Polisi mengizinkan, bukan. Yang membuat izin itu adalah instansi ini, bukan kami yang memberikan izin tambang itu yang perlu kita luruskan. Jangan sampai Bang Polisi memberikan Jadi izin. ceritanya ini penambangnya dia bersembunyi kenakalannya dan kebrutalannya di balik izinnya. Karena kalau ada orang izin memang tidak pidanai karena ada izinnya. Ini tuh sebenarnya. Tetapi siapa mau bangku minalaga, nah termasuk pidana. Di tapangi. Ada sabah nama kotu mana penambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Oktober 2020 ini kami di Warkop Anju ini di Kota Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Jadi baru-baru kami telah memenuhi undangan konfirmasi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia atau Polres Sidrap di Pangkajene ini. Kami sudah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kami posting yang dituntut oleh para penambang, yang dilaporkan oleh penambang, salah satu penambang terkait dengan postingan-postingan kami di sosial media menyangkut masalah persoalan Sungai Bilar. Nah, hari ini kami sudah memenuhi panggilan itu selaku warga negara yang baik. Maka kami memenuhi panggilan itu untuk memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, bahwa kami akan terus berjuang, tidak akan gentar dan tidak akan menukar kasus ini terhadap kesalahan apa yang diperbuat oleh para penambang itu. Berapapun
hukuman yang kami harus perlukan demi menyelamatkan sungai dan bendungan Bila itu. Saya sampaikan kepada pengrusak lingkungan bahwa kami tidak akan gentar dengan laporan-laporan yang kalian bikin untuk mengkriminalisasi kami, agar kami masuk di penjara dan tidak mampu lagi berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Sungai Bila. Insya Allah kami akan terus berkomitmen, kami tidak akan tukar apapun untuk kami bisa menyelamatkan diri dari kasus ini. Camkan itu pada pihak penambang, pengrusak Sungai Bila. Saya atas nama pemerhati lingkungan mewakili teman-teman yang masih peduli untuk berjuang di garis perjuangan rakyat ini, akan terus mengawal dan termasuk apa yang dilakukan oleh Bupati Sidrap tadi pagi, turun ke lokasi melihat beberapa titik kerusakan lingkungan yang terjadi di situ. Mudah-mudahan Pak Bupati Sidrapan, Bapak Haji Dolamando, konsisten apa yang dilihat hari ini tidak seperti dengan apa yang dilihat tahun 2018. Saya ingatkan Bapak Bupati Insinyur Haji Dolamando bahwa Bapak sudah kesekian kalinya turun ke Sungai Bila. Mudah-mudahan ini yang terakhir Bapak turun ke Sungai Bila dan bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.